Pada zaman Nabi Musa, tersebutlah seorang lelaki yang sangat sesat dan tercela perbuatannya karena perilaku dan tata cara hidupnya yang tak bermoral, sehingga semua penduduk kampung tempat ia tinggal membencinya. Suatu ketika, lelaki itu meninggal dunia. Karena kebencian penduduk kepadanya, tak seorang pun mau memandikannya dan mengubur jenazah lelaki sesat itu. Bahkan mereka membuangnya ke tempat sampah. Maka Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Musa dan berfirman, "Hai Musa, ada seorang lelaki yang mati. Mayatnya dibuang di tempat sampah. Dia salah satu waliku. Dia belum dimandikan, dikafani, dan dikuburkan. Pergilah engkau ke sana, mandikan, kafani, dan solati, lalu kuburkan dia dengan baik." Nabi Musa kemudian mendatangi tempat tersebut. Ia bertanya kepada penduduk setempat tentang mayat yang telah mereka buang itu. Dia memang seorang manusia yang sesat, bermoral rusak, dan dia meninggal beberapa waktu lalu di sini, jawab seorang penduduk. Sekarang, di mana mayatnya? Allah menyuruhku kemari karena lelaki itu, tanya Nabi Musa. Nabi Musa kemudian diantar mereka ke tempat mayat itu dibuang. Ketika melihat keadaan mayat itu berada di tempat sampah dan mendengar penuturan para penduduk tentang keburukan dan perbuatan orang yang telah mati itu, Nabi Musa menjadi penasaran. "Wahai Tuhan, Engkau suruh aku mengkafani dan mensolatinya, sementara semua penduduk melihat dia sebagai seorang yang tercela. Engkau lebih tahu dari mereka tentang kebaikan dan keburukan." Allah berfirman, "Hai Musa, memang benar kaumnya menjatuhkan hukuman karena keburukan perbuatannya. Hanya saja ketika ia meninggal, aku mengampuninya karena 3 hal. Orang-orang yang berbuat dosa dan memohon ampun kepadaku, pastilah aku memberikannya. Bagaimana aku tidak mengampuni dia? Akulah yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang." "Apa saja 3 hal itu, wahai Tuhan?" tanya Nabi Musa. Lalu Allah berfirman, "Ketika akan meninggal, orang itu berkata, 'Wahai Tuhan, Engkau tahu dengan maksiat yang aku lakukan. Hatiku sebenarnya sangat membenci maksiat itu. Ada 3 hal yang membuatku melakukan perbuatan itu. Yang pertama, karena hawa nafsu, pergaulan buruk, dan karena iblis terkutuk. 3 hal pertama ini yang menyeretku ke lembah maksiat. Engkau tahu, ampunilah aku. Yang kedua, Engkau tahu kenapa aku berbuat maksiat, karena hidupku dikelilingi oleh kemaksiatan. Padahal aku lebih suka bergaul pada lingkungan orang-orang soleh dan zuhud. Bersama mereka, aku lebih suka daripada dengan orang-orang yang sesat." Yang ketiga, sungguh orang soleh lebih baik daripada orang yang sesat. Orang soleh lebih disukai. Bila datang kepadaku orang soleh dan orang sesat, pasti yang kudahulukan adalah orang yang soleh. Demikianlah firman Allah kepada Nabi Musa yang mengutusnya memandikan, mengkafani, mensolati dan menguburkan seorang sesat yang penuh dosa ketika jenazahnya dibuang ke tempat sampah oleh kaumnya. Dalam riwayat Wahab bin Munabbih diterangkan bahwa lelaki itu berkata, "Wahai Tuhan, andaikan kau ampuni dosaku,
maka akan bergembiralah para wali dan nabimu. Sedangkan setan yang memusuhimu dan memusuhiku akan bersedih. Apabila aku kau siksa karena ulah dosaku, maka setan dan sekutunya akan bergembira, sedangkan para nabi dan wali akan bersedih. Ku tahu kegembiraan para nabi dan wali lebih kau sukai daripada kegembiraan setan dan sekutunya. Maka ampunilah aku, ya Allah. Kau tahu dengan apa yang kukatakan. Oleh sebab itu, rahmati dan ampunilah dosaku. Lalu Allah berfirman, maka kurahmati dan kuampuni dia, karena aku yang maha penyayang. Lebih-lebih kepada orang yang telah mengakui dosanya. Kuampuni dia, serta kumaafkan semua dosanya. Wahai Musa, lakukanlah apa yang telah kuperintahkan. Akan kuampuni orang-orang yang mensolati dan menghadiri pemakamannya, karena kemuliaan lelaki itu.